Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, seperti yang saya bilang di beberapa hari yang lalu ya, tentang pembahasan yaitu cabai rawit. Nah, bisa lihat batangnya besar ya. Dan ini sedikit saya bahas yaitu tentang nutrisi yang saya bikin dari air kelapa dan juga kunyit. Seperti apa? Jadi intinya sebenarnya saya bikin nutrisi ini untuk awalnya tujuan awal itu supaya daunnya bisa lebar. Tapi kenyataannya tidak teman-teman ya. Yang ngefek pada tanaman cabai itu adalah buahnya malahan. Tuh bisa dilihat buahnya itu sangat lumayan. Nah di sini ada ya yang besar. Jadi untuk tanaman cabai ini daunnya sebenarnya juga bisa besar. Nah cuman belum ketemu nutrisinya seperti apa, bahannya dari apa belum saya ketemu. Nanti coba saya akan pikirkan lagi ya bahannya apa saja, nanti akan saya bikin nutrisi supaya cabai ini daunnya bisa lebar ya dan buahnya bisa maksimal. Nah tapi kalau untuk tanaman cabai ini ya, yang saya bikin nutrisi dari kunyit dan air kelapa itu membuat buahnya yang banyak dan juga buahnya semakin normal ya. Biasanya ini buahnya tidak normal, agak sedikit kecil, tapi ini agak panjang itu. Jadi efeknya ini teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru menemukan ya tentang nutrisi pembuatan nutrisi dari air kelapa dan juga kunyit, boleh nanti disimak di video yang 5 hari yang lalu ataupun 6 hari yang lalu ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Dan ini adalah daun Cina, bisa disebut kucai kalau di Indonesia teman-teman ya. Bagi warga perkotaan ini wajib mempunyai ini karena apa? Biasanya warga Indonesia ini kan suka memakan gorengan ya teman-teman ya. Pasti tidak tidak dilewatkan untuk membuat gorengan, kita wajib punya tanaman kucai ini. Oke, untuk jagung. Nah, jagung ini sebagai riset saya, sebagai contoh saya dan penelitian saya tentang pupuk yang saya bikin dari pupuk POC ya. Nanti akan saya bagikan juga pembuatan pupuk POC-nya seperti apa teman-teman ya. Tuh. Sebelumnya saya akan ini menyiangi ataupun membuat paritan ini ya, supaya tanah yang di paritan itu tidak hilang sia-sia. Saya siangkan ke atas tuh ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akar yang kelihatan itu bisa tertimbun dengan akar ya. Yang kedua, untuk menstabilkan ini ya teman-teman ya, kelembapan tanah, itu saja. Tujuannya hanya itu saja. Sebenarnya untuk berkebun secara organik, secara alami itu sangat simpel, mudah dan murah meriah teman-teman ya. Bahkan saya sendiri ya, untuk bibit-bibit yang saya tanam di perkarangan 3x3 meter ini tidak pernah beli teman-teman ya. Saya kembangkan sendiri ya. Mana tanaman yang tumbuhnya itu sangat besar, itulah yang saya akan bikin bibit. Sebenarnya ya teman-teman ya, di Indonesia ini ya, itu semua tanah itu sudah subur semua teman-teman ya. Ya ada yang tandus tapi tidak seberapa. Cuman Indonesia ini tempatnya obat. Kenapa kok tempatnya obat? Karena berada di garis khatulistiwa itu ya. Jadi tanaman herbal, tanaman obat itu sebenarnya adanya di Indonesia teman-teman. Nah untuk penyakit ya, kalau penyakit sebenarnya teman-teman ya, itu berasal dari apa yang kita makan. Nah mengapa saya senang sekali berkebun secara alami, secara organik? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini makanan yang makan sehat. Nah kalau makanannya kita sehat, pasti tubuh kita akan menjadi sehat. Tapi kalau kita makan racun ya, tidak lama pasti terkena penyakit seperti itu. Makanya jangan heran ya, untuk hari ini ataupun saat ini itu banyak sekali penyakit ya, banyak sekali anak muda juga terkena penyakit ya, kolesterol maupun ini, itu karena disebabkan karena makanan kita tidak sehat. Yang kita beli sayur di pasar belum tentu sehat teman-teman.
Kenapa belum tentu sehat? Karena cara budidayanya itu petani Indonesia maupun petani sekarang itu sudah ketergantungan dengan pupuk, dengan obat. Nah, apa yang kita beri pada tanaman itu yang akan dimakan oleh tanaman. Nah, tapi kalau yang kita beri pupuk kimia, ya tentunya kimia itulah yang dimakan. Oke teman-teman, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi perbedaannya tanaman sehat dan tanaman tidak sehat dari apa yang kita berikan. Makanya saya bikin dari pupuk gulma, pupuk dari sisa tanaman, supaya apa? Tanaman itu sehat. Dan gulma itu ya sebenarnya berkah teman-teman ya, bukan masalah ya. Kenapa saya bilang berkah? Karena gulma itu tumbuh dimanapun, tidak dipupuk ya, itu tumbuh dengan baik. Nah itulah yang bisa menjadi berkah bagi kita. Oke, jadi ini ya, jadi sisa tanaman rumput yang saya kumpulkan seperti ini, saya akan bikin pupuknya. Nah seperti apa pembikin pupuknya? Ya simak seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini yang gulma ini tidak saya bersihkan akarnya, bahkan masih ada tanahnya. Inilah sumber organismenya ya, sumber pengurainya untuk tanaman ini. Nah ini saya campur dengan pupuk POC, organik cair, yang sudah jadi seperti ini ya. Bisa dilihat ini masih ada ampasnya. Ampasnya ini sudah berumur 3 tahun kurang teman-teman ya, 3 tahun kurang. Jadi ini kita bisa membuat katalis nanti dari ampasnya gulma ini. Ini gulma ini macamnya banyak sekali, tidak terhitung ya. Semua jenis tanaman, semua jenis rumput itu saya masukkan. Nah, jadi untuk pembuatan kalau sudah mempunyai biangnya, biang POC, itu 2 hari sudah bisa dipakai teman-teman ya. Nah untuk pupuk POC ini ya, supaya kualitasnya bagus itu seperti apa? Seperti ini, kita diamkan dan kita lupakan saja. Semakin lama itu semakin berkualitas bagus. Seperti itu teman-teman ya. Tuh, kita campur dengan air. Jadi tidak menggunakan apapun ya, hanya air dan gulma dan sisa tanaman itu saja. Tuh, seperti ini kita biarkan saja, kita lupakan. Nanti kalau tanaman kita mengalami kekurangan pupuk ya, kelihatan kalau tanaman kurang pupuk, kita sih boleh memupuknya pakai ini. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi cara saya berkebun secara alami itu sangat simpel, sederhana, tidak membutuhkan modal. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai.